Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih bercerita tentang keluarga Zakaria. Setelah melewati masa-masa mengandung, hamil selama 9 bulan lebih, dan selama itu juga sejak Zakaria keluar dari bait Allah dan ia tidak bisa bicara, tetap selama 9 bulan lebih dia tidak bisa bicara. Nah, tibalah saat Elizabeth melahirkan. Diceritakan demikian, kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata memuji Allah. Haleluya. Jadi tepat pada waktu masa persalinan, Elizabeth melahirkan seorang anak laki-laki. Para sanak kadang familinya berusaha memberikan nama sesuai dengan nama ayahnya, tetapi Elizabeth yang sudah diberitahukan oleh Zakaria siapa nama anaknya, kemudian ia mengatakan jangan, ia harus diberi nama Yohanes. Saudara-saudaranya berkata, tidak ada dari keluarga kita yang dengan nama itu, tidak ada. Jadi sebaiknya namanya Zakaria. Tapi ketika perdebatan tidak selesai di antara Elizabeth dengan juga keluarga besarnya, lalu mereka datang kepada Zakaria, dan Zakaria meminta batu tulis, lalu dia menuliskan siapa nama anaknya itu. Ketika tulisan kata Yohanes sebagai nama dari anaknya itu, pada waktu itu juga terbukalah sumbatan yang membuat dia bisu, dan kemudian dia bisa berkata-kata. Apa yang dilakukan pertama-tama ketika dia bisa berkata-kata? Memuji Tuhan, memuji Allah. Allah yang telah menganugerahkan rahmat-Nya yang begitu besar pada masa tuanya. Zakaria dan Elizabeth dianugerahi seorang anak laki-laki yang menjadi harapan hidupnya dan sekaligus menjadi masa depannya, karena malaikat Tuhan sudah memberitahukan siapakah anak itu dan apa yang akan dikerjakannya. Ini merupakan satu anugerah yang sangat luar biasa, begitu luar biasa. Dan indahnya adalah seketika nama anak itu dituliskan, maka Zakaria bisa berkata-kata sesuai dengan yang Tuhan janjikan, digenapi di dalam diri dan hidup Zakaria. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, jangan pernah ragu-ragu, bimbang meyakini janji Tuhan yang dinyatakan kepada kita melalui firman-Nya. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Pada saatnya, bila mana waktu tiba, Tuhan pasti menggenapinya. Nah, ketika kita tahu kepastian akan janji Tuhan pasti genapi, maka dalam segala keadaan hidup kita selalu punya alasan untuk mengucap syukur. Dan apalagi ketika janji itu telah digenapi, dan Zakaria tidak bisa tidak. Sekali dia bisa bicara kembali, lalu dia memuji Allah. Nah, ketika kita betul-betul menerima dan merasakan pertolongan Allah di dalam kehidupan kita, apa yang pertama kali kau lakukan? Mungkin melonjak-lonjak gembira, memberitahukan hal kegembiraan itu kepada kiri kanan dan sanak kadang familimu itu. Tetapi di sini yang pertama kali dilakukan oleh Zakaria adalah memuji Allah. Memuji Allah. Itulah yang mestinya menjadi cara hidup kita. Pemasmur mengatakan, ketika proses dan pergumulan hidupnya yang diungkapkan kepada Allah bersambung dan Allah memberikan jawaban, dikatakan ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji nama Allah.
Jadi kalau pujian itu merupakan kesaksian dari kehidupan kita, kenyataan realitas hidup kita dengan Allah, maka orang bukan hanya mendengarkan suara kita dan syair-syairnya, tetapi juga melihat bukti nyata hidup kita. Hingga hal itu menggetarkan setiap orang yang menyaksikan dan mendengarkan. Dan di dalam Mazmur 44 dikatakan banyak orang yang melihatnya lalu percaya. Apakah kidungan hidupmu itu merupakan realitas hubunganmu dengan Allah, kenyataan Allah di dalam kehidupanmu? Kalau itu kau hidungkan, maka banyak orang yang mendengar dan melihatnya dipengaruhi dan memberikan impact yang besar. Pujilah Allah sesuai dengan pengalaman hidupmu dengan Allah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya.